Kami kelompok 2 ingin menampilkan drama yang berjudul Keong Mas. Nama saya Anggini Gita Apriana, nomor absensi 3, berperan sebagai Kirana. Nama saya Risa Anggiolanda, nomor absen 29, dan saya adalah narator untuk drama Keong Mas. Halo Pak Say, ini saya Vanessa Jaya dari kelas 7A, nomor absen 28. Pada drama Keong Mas ini, saya berperan sebagai kakek. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Sanya Jennifer Gavrila, kelas 7A, nomor absen 31. Saya berperan sebagai penyihir. Halo, saya Merlin dan saya absen 26. Saya berperan sebagai ratu dalam kisah Keong Mas. Halo teman-teman, aku Helen dari kelas 7A dan aku berperan sebagai nenek. Nama saya Brenda Andrea Agustia dari kelas 7A, nomor absen 6, dan saya berperan sebagai Galuh. Oh, saya Mas Setiawan dari kelas 7A. Saya urut absen saya nomor 27. Saya berperan sebagai raja dalam cerita Keong Mas. Dahulu kala di istana kerajaan Daha, hiduplah seorang raja bersama kedua putrinya. Suatu hari, raja memanggil kedua putrinya karena mereka akan kedatangan tamu dari kerajaan Karuhipan, yang bernama Raden Inu Kertapati. Putri-putriku, ayah memanggil kalian. Ada apa, Ayahanda? Apakah Ayahanda memanggilku juga? Putriku, ada pemberitaan penting. Raden Inu Kertapati dari kerajaan Kahuripan akan datang besok lusa. Lalu, apakah hubungannya dengan kami Ayahanda? Membuat janji dengan Raden Inu. Salah satu dari putri ayah akan menikah dengan Raden Inu. Iya, salah satu dari kalian akan dipilih ayah untuk dinikahkan dengan Raden Inu. Siapa di antara kami yang akan dinikahkan dengan Raden Inu, Ayah? Sudah memutuskan, Chandra Kirana lah yang akan menikah dengan Raden Inu. Keputusan ini sudah tidak bisa diganggu-gugat. Maaf, Ayahanda, kalian ingin pergi ke belakang misi. Terima kasih Ayahanda, Ibunda, Kirana, senang sekali. Sama-sama anakku, mari kita persiapkan segala sesuatunya. Anakku, mari kita persiapkan segala sesuatunya. Dahulu kala di istana kerajaan Daha, hiduplah seorang raja bersama kedua putrinya. Suatu hari, raja memanggil kedua putrinya karena mereka akan kedatangan tamu dari kerajaan Karuhipan, yang bernama Raden Inu Kertapati. Putri-putriku, ayah memanggil kalian. Galuh dan Kirana pun menghampiri sang ayah. Ada apa, Ayahanda? Apakah Ayahanda memanggilku juga? Putriku, ada pemberitaan penting. Raden Inu Kertapati dari kerajaan Kahuripan akan datang besok lusa. Lalu, apakah hubungannya dengan kami Ayahanda? Membuat janji dengan Raden Inu. Salah satu dari putri ayah akan menikah dengan Raden Inu. Iya, salah satu dari kalian akan dipilih ayah untuk dinikahkan dengan Raden Inu. Siapa di antara kami yang akan dinikahkan dengan Raden Inu, Ayah? Sudah memutuskan, Chandra Kirana lah yang akan menikah dengan Raden Inu. Keputusan ini sudah tidak bisa diganggu-gugat. Maaf, Ayahanda, kalian ingin pergi ke belakang misi. Terima kasih Ayahanda, Ibunda, Kirana, senang sekali. Sama-sama anakku, mari kita persiapkan segala sesuatunya. Anakku, mari kita persiapkan segala sesuatunya. Sementara Dewi Galuh merasa iri dengan Kirana yang bernasib baik, dan mujur akan menikah dengan Inu Kertapati. Niat jahat untuk mencelakai Kirana pun terbesit di pikirannya. Ia pun mendatangi sebuah gubuk milik penyihir. Ada orang? Apa yang Anda butuhkan, gadis manis? Membutuhkan bantuanmu, tolong aku. Kamu ingin aku melakukan apa? Aku ingin kamu menyihir Chandra Kirana menjadi sesuatu yang menjadikan das. Aku ingin Kirana menjadi... Baiklah, aku akan menyihir Chandra Kirana sehingga dia tidak dapat bertunangan dan menikah dengan Raden Inu. Terima kasih atas bantuanmu. Aku senang bekerja sama dengan penyihir seperti ini. Ini uangnya sebagai imbalan. Sekarang, aku akan membersihkan
mempersiapkan kutukan untuknya. Tunggu kabar darimu, penyihir. Keesokan harinya, Chandra Kirana pergi ke pasar membeli keperluan untuk menyambut kedatangan Raden Inokertapati besok. Sepulang dari pasar, Kirana melewati sebuah sungai. Di sungai tersebut, Kirana dihadang oleh seorang perempuan tua yang buruk rupa. Perempuan tua itu adalah nenek sihir yang diperintah oleh Galuh untuk menyihir Kirana. Keesokan harinya, Chandra Kirana pergi ke pasar membeli keperluan untuk menyambut kedatangan Raden Inokertapati besok. Sepulang dari pasar, Kirana melewati sebuah sungai. Di sungai tersebut, Kirana dihadang oleh seorang perempuan tua yang buruk rupa. Perempuan tua itu adalah nenek sihir yang diperintah oleh Galuh untuk menyihir Kirana. Hahaha, Chandra Kirana, apa kabarmu, Kelihatannya kamu sangat senang hari ini. Hahaha. Siapa kamu? Diam, aku kesini untuk menyihirmu menjadi keong. Kenapa kamu ingin menyihirku? Apa salahku? Saudaramu yang menyuruhku untuk menyihirmu. Galuh? Tidak mungkin. Kamu pasti berbohong. Sudah, jangan banyak omong. Terima saja nasibmu. Hahaha. Berubahlah menjadi keong. Tidak! Hahaha. Kamu hanya akan menjadi manusia pada waktu siang hari. Tapi bila menjelang malam, kamu akan berubah menjadi keong. Kutukan ini akan berakhir bila kamu bertemu dengan Raden Inu. Chandra Kirana telah dikutuk menjadi keong emas dan dibuang ke sungai sehingga terdampar di desa Dadapan. Suatu hari, seorang nenek sedang mencari ikan dengan jala. Dan keong emas tersangkut dalam jalannya tersebut. Keong emas itu lalu dibawanya pulang dan ditaruh di tempayan. Oh, kamu sangat cantik. Aku akan membawanya pulang. Setibanya di pondok, nenek itu meletakkan keong itu di tempat yang aman. Lalu, dia beristirahat sejenak di kursi. Sampai jam segini aku belum mendapatkan ikan. Aku harus mencari ikan. Kalau tidak mencari ikan, nanti aku makan apa? Nenek itu kembali mencari ikan di sungai. Kemudian, Kirana kembali ke wujud manusianya. Loh, kenapa aku ada di sini? Oh iya, sepertinya tadi ada seorang nenek yang membawaku. Kasihan sekali dia. Untuk makan saja, dia harus mencari ikan terlebih dahulu. Aku akan menyiapkan makanan untuknya. Loh, kenapa aku ada di sini? Oh iya, sepertinya tadi ada seorang nenek yang membawaku. Kasihan sekali dia. Untuk makan saja, dia harus mencari ikan terlebih dahulu. Aku akan menyiapkan makanan untuknya. Hingga menjelang malam, nenek itu tidak mendapat ikan seekor pun. Kemudian nenek tersebut memutuskan untuk pulang saja. Sesampainya di rumah, ia sangat kaget. Karena di meja sudah tersedia masakan yang sangat enak. Si nenek bertanya-tanya kepada dirinya sendiri. Siapa yang mengirim makanan ini? Begitu pula hari-hari berikutnya, si nenek menjalani kejadian serupa. Keesokan paginya, nenek ingin mengintip apa yang terjadi pada saat dia pergi mencari ikan. Nenek itu lalu berpura-pura pergi ke sungai untuk mencari ikan seperti biasanya. Lalu ia pergi ke belakang rumah untuk mengintipnya.
Setelah beberapa saat, si nenek sangat terkejut karena keong emas yang ada di tempayan berubah wujud menjadi garis cantik. Garis tersebut lalu memasak dan menyiapkan masakan tersebut di meja. Karena rasa penasaran, nenek tersebut memberanikan diri untuk menegur putri nan cantik itu. Setelah berjalan cukup jauh mengikuti petunjuk arah dari burung gagak, Raden Inu tidak juga menemukan desa Dadapan. Di perjalanan, Raden Inu bertemu dengan seorang kakek yang sedang kelaparan. Diberinya kakek itu makan. Ternyata kakek itu adalah orang sakti yang baik. Ia menolong Raden Inu dan burung gagak itu. Tolonglah nak, sudah bapak ini kakek tidak makan. Terima kasih anak muda. Janganlah kau mengikuti petunjuk yang diberikan burung gagak tadi. Dia sebenarnya adalah jelmaan nenek sihir. Dia memberikan apa yang salah padamu. Berjalanlah mengikuti aliran sungai ini. Di ujung sana, kamu akan menemukan desa Dadapan. Berhati-hatilah dalam perjalananmu anak muda. Setelah berjalan berhari-hari, sampailah Raden Inu di desa Dadapan. Ia menghampiri sebuah gubuk yang dilihatnya untuk meminta seteguk air, karena perbekalannya sudah habis. Di gubuk itu, ia sangat terkejut karena dia bertemu dengan Chandra Kirana. Akhirnya, sihir dari nenek sihir pun hilang karena perjumpaan itu. Ya, sebentar. Raden Inu, kenapa kamu bisa ada di sini? Terima kasih banyak karena kamu sudah menyelamatkanku. Dari dalam rumah, terdengar suara nenek memanggil Kirana. Siapa Kirana? Oh nenek, itu Raden Inu yang Kirana ceritakan waktu itu. Dia menjemput Kirana untuk pulang. Tapi Kirana tidak tega meninggalkan nenek sendirian. Tidak apa-apa Kirana, pulanglah, pasti kamu merindukan keluargamu. Akhirnya, Raden Inu memboyong Chandra Kirana beserta nenek yang baik hati tersebut ke istana. Dan Chandra Kirana menceritakan perbuatan Dewi Galuh pada sang raja dan ratu. Raja minta maaf kepada Chandra Kirana dan sebaliknya. Dewi Galuh lalu mendapat hukuman yang setimpal. Karena Dewi Galuh merasa takut, maka dia melarikan diri ke hutan. Pernikahan Chandra Kirana dan Raden Inu Kertapati pun berlangsung, dan pesta tersebut sangat meriah. Akhirnya, mereka hidup bahagia. Terima kasih telah menonton drama kelompok 2 yang berjudul Keong Mas.